haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah, puja dan puja panjang umur sehingga hari ini Jumat kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermuwajahah, bisa bersilaturahim di masjid atau mushola yang kita cintai ini, Al-Falah. Salawat dan salam mudah-mudahan ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah, ada dua golongan manusia nanti pada hari kiamat, di mana golongan yang pertama itu disebut dengan golongan ashabul yamin, yakni golongan orang-orang yang akan menjadi penghuni surga, orang-orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang kedua disebut ashabus shimal, dan golongan ini orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka atau masuknya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa mereka masuk surga dan mengapa mereka masuk neraka? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 38-39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Setiap jiwa, setiap manusia akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti apa yang telah dia perbuat selama hidup di alam dunia, apa yang telah dia lakukan selama hidup di alam dunia sampai hayatnya, sampai akhir kehidupannya. Sidik-sidik kehidupan kita akan diputar kembali, video-video kita nanti akan diputar kembali, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita diberikan umur, selama kita diberikan hidup oleh Allah di alam dunia, kita akan bertanggung jawab apa yang kita kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang beramal satu kebaikan sedikit pun akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan orang yang berbuat kejelekan sedikit pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa ashabil yamin, kecuali orang-orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah, di dalam tafsir Qurtubi dijelaskan yang disebut ashabul yamin, yang tergolong ashabul yamin, orang-orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, yaitu ada dua golongan. Pertama, para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang suci, yang tidak punya dosa. Yang kedua
Al-banun, anak kecil yang lahir dari kandungan ibunya di bawah umur dia sudah meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, itu yang akan menjadi penghuni surga yang disebut ashabul yamin. Itu yang bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak yang baru lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang baru dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tidak punya dosa. Anak yang dilahirkan dari kandungan ibunya, imma orang Kristen, wa imma orang Yahudi, wa imma orang Islam, suci. Makanya enggak ada yang disebut berojol ke alam dunia owek-owek, walaupun dia hasil hubungan di luar nikah, kita katakan itu anak haram jadah. Yang dikatakan haram jadah, anak yang menyebabkan dia lahir ke alam dunia, yang menjadi manusia dari ke alam dunia, yang menyebabkan itu yang melakukan hubungan di luar nikah. Jadi anak yang lahir ke alam dunia fitrah dalam keadaan suci. Maka anak yang meninggal nanti akan menjadi pelayan-pelayan bagi orang tuanya, akan menjadi pesuruh-pesuruh bagi orang tuanya di akhirat nanti, akan menjadikan orang tuanya senang dan bahagia, karena juga menjadikan dia anak yang saleh, celengan kita di akhirat nanti. Kalau memang orang tuanya soleh, kalau orang tuanya banyak amalnya ketika hidup di dunia, kalau orang tuanya memang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melakukan amal kebaikan tatkala hidup di alam dunia. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu fi jannati yatasaalun, fi jannati yatasaalun, penghuni surga nanti silih tanya antara satu dengan yang lain. Silih tanya, yatasaalun, dari mana engkau, siapa anda, golongan mana anda. Ini silih tanya, yatasaalun, antara satu dengan yang lain, penghuni surga. Malah dalam hadis riwayat Abi Hurairah, Nabi bersabda, wan nasi yaumal qiyamati soffa, bahwasanya nanti manusia pada hari kiamat itu berbaris-baris. Manusia pada hari kiamat ini bersop-sop sesuai dengan golongannya masing-masing. Golongan orang-orang yang ahli ibadah, golongan orang-orang yang soleh, golongan orang-orang yang baik ketika hidup di alam dunia. Di akhirat nanti nggak bakal dia nyampur dengan orang-orang yang jahat, nggak bakal nyampur dengan orang-orang yang ahli maksiat, yang banyak dosa. Maka sebaliknya, golongan yang jahat ketika hidup di alam dunia, golongan yang ahli maksiat ketika hidup di alam dunia, golongan yang banyak dosa ketika hidup di alam dunia, maka dia akan di bawah naungan orang-orang yang berdosa. Tapi orang yang saleh, dia akan bergabung dengan orang-orang yang soleh. Maka hadirin sidang Jumat, untung kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nanti di padang mahsyar seluruh umat manusia akan pecah kacir, lari sana, lari sini. Mengapa? Akan cari perlindungan, akan cari pertolongan, akan cari syafaat. Lari kepada Nabi Daud, ya Daud, berikan aku syafaat, aku kan nggak bisa memberikan syafaat. Lari kepada Nabi Isa, ya Isa, berikan aku syafaat, pertolongan, aku tidak berikan syafaat. Lari kepada Nabi Musa, ya Musa, berikan aku syafaat, aku tidak berikan syafaat. Ya Ibrahim, terus
Akhirnya umat ini lari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isbari, akulah yang akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu keadaan anil mujrimin, keadaan orang-orang yang menjadi penghuni neraka, yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di situ pun mereka silih tanya. Yang udah masuk ke neraka silih tanya, yang baru datang silih tanya antara satu dengan yang lain. Maka Nabi katakan, kalau kamu masuk surga itu berarti rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa in salaka, andai kata memang kamu itu termasuk celaka, masuk neraka, itu jangan salahkan kami, kata Nabi. Salahkan dirimu sendiri. Mengapa kamu tatkala hidup di dunia tidak pernah menghiraukan ajaran Islam? Mengapa kamu waktu hidup di dunia tidak pernah mendengar fatwa ulama, tidak pernah mendengar nasihat ulama? Bahkan mereka mendengar suara azan, mereka tidak menghiraukan suara azan. Mereka malah cuek-cuek. Allah sudah memanggil dengan suara azan. Baru mereka menyesal nanti setelah jasadnya terbujur menghadap Sang Pencipta, hatta zultumul maqabir, sampai dia masuk ke liang kubur. Baru penyesalan yang sungguh amat penyesalan di dunia tidak seberapa, tapi penyesalan di akhirat, penyesalan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kenapa mereka bisa masuk neraka? Kenapa mereka bisa masuk neraka sakor? Salahnya cuma 3. Yang pertama, masalakakum bisyaqar. Apa yang menyebabkan kamu menjadi penghuni neraka syaqar? Apa yang menyebabkan kamu menjadi masuk ke neraka sakor? Qalu lam nakum minal musholin. Penghuni neraka ketika itu semua pada menjawab, dia nggak malu-malu. Qalu lam nakum minal musholin. Dulu waktu aku hidup di alam dunia, aku bukan tergolong orang-orang yang mengerjakan sholat. Aku nggak pernah sholat. Jangankan sholat berjamaah, sholat sendiri pun aku nggak pernah. Jangankan sholat di masjid, sholat di rumah pun aku nggak pernah. Jangankan sholat yang wajib, sholat sunnah pun aku tidak pernah melaksanakan sholat. Lalu penghuni neraka nanya, kenapa memang kamu hidup dalam dunia nggak pernah sholat? Ana masgul, aku sibuk cari dunia, sibuk cari harta, mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga dari pagi sampai sore, sehingga aku tidak sempat ngaji, tidak sempat sholat, tidak sempat ibadah. Ini ngaku penghuni neraka, ngaku nggak malu-malu. Aku nggak pernah sholat ketika hidup dalam dunia. Ngaku ketika itu segala apa yang telah diperlakukan, apa yang telah diperbuat selama hidup di alam dunia. Lalu yang kedua, kenapa orang ini masuk neraka sakor? Selain dia tidak pernah meninggalkan sholat ketika dia hidup di alam dunia, nggak pernah mengerjakan sholat, dan juga walam naku nut'imul miskin, dia nggak pernah ngasih makan sama orang miskin. Selain dia meninggalkan sholat sebab masuk neraka, juga dia nggak pernah ngasih makan sama orang miskin. Padahal di sekitar lingkungannya, tetangganya banyak orang miskin. Dan juga dia tidak pernah menyantuni anak-anak yatim. Padahal di sekitar lingkungannya, tetangganya banyak anak-anak yatim. Dan juga dia tidak pernah menafkahkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah.
padahal hartanya banyak. Dia ngaku penghuni neraka itu. Maka ketika itu, apa yang kita bisa umpetin? Apa yang kita bisa sembunyikan? Semuanya jadi saksi. Tangan kita jadi saksi, kaki kita jadi saksi, mata kita jadi saksi, hidung, telinga, semua jadi saksi di yaumil kiamat nanti. Apa yang bisa kita sembunyikan di akhirat? Di dunia boleh kita berbohong, di dunia boleh kita dusta, tapi keadilan Allah di akhirat nanti semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat selama hidup di alam dunia. Lalu salah yang ketiga yang menyebabkan orang itu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kunna nahudu ma'al khaidin. Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Kami dulu selama hidup di alam dunia sering membicarakan yang batil, dan kami nyambung, kami bergabung bersama orang-orang yang suka membicarakan yang batil. Kami dulu hidup di alam dunia kerjaannya provokator. Kami hidup di alam dunia kerjaannya memfitnah, berhasut, berkhianat, dan kami tukang jelek-jelekin orang. Ketika hidup di alam dunia, bahkan kami sering berbuat jolim selama hidup di alam dunia. Itulah yang menyebabkan kami masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua penghuni neraka yang bersalah ketika itu akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti, dan tidak ada sedikit pun yang disembunyikan, tidak ada sedikit pun yang dirahasiakan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah malunya kita. Malu di alam dunia enggak seberapa, tapi malu di akhirat, malu dengan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 sebab orang-orang manusia yang akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk atau golongan hamba-hamba Allah menjadi golongan ashabul yamin, yakni yang bakal memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan wa sami'un alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. As-solihin ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan abin mutarabin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih. Faqad qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qurabati wa ajma'i wa dzurriyyati ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyat hajat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bihaqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurul 'azim yazkurkum wa da'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.